Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kakak yakin semua kabarnya pasti baik. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tetapi kakak tidak sendiri. Kakak akan ditemani oleh teman-teman yang baru. Apakah adik-adik sudah pernah melihat teman kita yang baru? Siapa ya? Nah, kita tunggu ya kedatangannya. Nah, ini dia teman kita yang baru. Oke. Ini dia teman baru kakak sudah datang. Halo teman-teman. Halo new friend. Hai. Hello new friend, what's your name? I am Esther, that's my name. Hello Esther, what do you like? I like singing, that's what I like. Teman baru, siapa namamu? Saya Esther, itu namaku. Halo Esther, apa hobimu? Bersepeda, itu hobiku. Shalom adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Esther. Kakak masih baru loh di sini. Terima kasih ya Kak Melben sudah memperkenalkan Kak Esther sama adik-adik semua. Kak Esther senang banget bisa diberi kesempatan untuk melayani adik-adik semua. Nah, Pada saat ini kita mau bersama-sama untuk sekolah minggu. Pastinya kita semua senang, kita bergembira bersama-sama. Untuk itu kita mau menyanyi teman-teman. Bolehkah kita menyanyi? boleh dong. Oke, kita sama-sama menyanyi Saya Bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, disaksikan cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Nah Kak Melben, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Kan tadi kita belum berdoa. Oke, kita berdoa dulu sebelum memulai sekolah minggu. Tapi siapa ya kira-kira yang mau berdoa? Bagaimana kalau kita minta adik-adik yang di rumah aja? Boleh, siapa ya? Bagaimana kalau Abang Justin sama adik Jordi? Oke, kalau begitu minta tolong Abang Justin sama adik Jordi ya untuk berdoa, dan adik-adik yang di rumah ikut berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Satu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan juga ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bang Justin, Dek Jordi yang sudah memimpin kita dengan doa hari ini. Oke, kita akan melanjutkan
sekolah minggu pada saat ini. Nah, kita kan punya teman baru, Kak Esther. Kakak mau tanya nih, dari mana asal Kak Esther? Jadi Kak Esther itu asalnya dari Sumba. Adik-adik tahu nggak Sumba itu di mana? Jadi Sumba itu ada di sini dan Kak Esther itu ke sini. Wah, itu juga ya, dari Sumba ke Salatiga. Kak Esther ngapain ke Salatiga? Begini Kak Melben, dulu Kak Esther itu pengen banget kuliah, tapi sayangnya Kak Esther itu nggak punya biaya. Nah, tapi Kak Esther itu nggak pernah menyerah sedikit pun. Kak Esther berdoa, terus mencari informasi bagaimana caranya untuk mendapat biaya. Puji Tuhan Kak Melben, Kak Esther itu bertemu dengan seseorang yang mau menolong Kak Esther supaya bisa berangkat ke Salatiga. Ternyata sampai di Salatiga pun gak mudah Kak Melben. Kenapa? Kak Esther itu harus belajar dengan tekun supaya bisa mendapat beasiswa. Oh, berarti untuk mendapatkan beasiswa, Kak Esther nilainya harus bagus ya? Betul sekali Kak Melben, kalau nilainya nggak bagus berarti nggak bisa dapat beasiswa. Dan bukan itu saja Kak Melben, terkadang uang Kak Esther itu habis, jadi nggak bisa makan. Tapi Kak Esther itu terus bertahan sampai Kak Esther itu selesai dengan nilai yang bagus. Begitu Kak Melben. Wah, lumayan juga ya perjuangan Kak Esther. Iya Kak Melben. Nah, pada saat ini kita sudah mendengar cerita singkat dari Kak Esther. Proses perjuangan yang Kak Esther lalui sangat berat adik-adik. Katanya Kak Melben juga punya cerita tentang tokoh Alkitab yang punya perjuangan yang berat. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan tokoh di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyi adik-adik. Kita sama-sama menyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, adik-adik, kita sekarang berada di zaman Alkitab. Nah, kali ini kakak ingin bercerita tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kemudian disambung dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Begini adik-adik, karena Alkitab ini ada panjang ayatnya, untuk itu adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Dan bagi yang tidak atau belum bisa membaca, bisa meminta tolong kepada orang tua untuk membacakannya. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada zaman Pentakosta, apa itu ya Pentakosta? Pentakosta itu adalah tercurahnya Roh Kudus. Ketika tercurahnya Roh Kudus, para rasul mengabarkan penyertaan Tuhan melalui firman. Pada saat itu bertambahlah banyak jemaat. Kemudian para rasul memilih 7 orang diaken untuk membantu pelayanan para rasul. Salah satu diaken itu adalah
Stefanus adik-adik. Nah, Stefanus ini adalah orang yang istimewa. Dia mendapat kasih karunia untuk mengabarkan kebaikan Tuhan, bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang pada waktu itu. Kemudian ada yang membenci dia adik-adik. Kira-kira siapa ya yang membenci Stefanus? Nah, para tokoh-tokoh agama. Mereka membenci Stefanus. Mengapa? Karena Stefanus memberitakan kebaikan Yesus Kristus. Bahkan Stefanus diancam adik-adik. Jika Stefanus terus memberitakan kebaikan Tuhan, Stefanus akan dibunuh. Apakah Stefanus takut? Apakah Stefanus ragu? Apakah Stefanus berhenti? Tidak, adik-adik. Stefanus tetap bersaksi, tetap memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Bahkan ketika itu Stefanus harus berakhir hidupnya, Stefanus melihat kemuliaan Tuhan Yesus di surga dan menjemput dia sehingga dia mati di dalam kemuliaan surga. Bagaimana dengan penerapan pada hidup kita adik-adik? Stefanus setia, taat hingga akhir. Nah, contoh kita diarahkan untuk stay at home atau tetap di rumah. Mengapa tetap di rumah adik-adik? Karena di luar ada virus corona. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sedang bermain di luar rumah? Apakah kita harus tetap stay at home atau kita tetap ikut bermain bersama teman-teman di luar? Atau saat ujian, apakah kita ikut bermain di luar bersama teman-teman atau kita tetap belajar di dalam rumah? Harusnya kita tetap stay at home dan kita tetap belajar untuk taat, setia, tekun dengan baik. Itu yang kita pelajari pada hari ini adik-adik. Nah, sebelum itu kita harus mengingat pelajaran kita. Untuk itu kakak meminta Dek Felis untuk membacakan ayat agar kita hafalkan bersama-sama. Silakan Dek Felis. Ibrani 3 ayat 14 yang bertuliskan di dalam Alkitab adalah, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Terima kasih Dek Felis sudah membacakan ayat hafalan bagi kita semua. Kakak bersama mengajak adik-adik untuk kembali ke Tegalrejo. Ayo adik-adik, 1, 2, 3. Nah, begitu adik-adik, pelajaran kita hari ini mengajarkan supaya adik-adik harus tetap semangat, bertekun, dan setia sampai garis akhir. Nah, betul itu adik-adik, jangan pernah menyerah ya. Seperti Stefanus, tetap setia sampai akhir hidupnya. Kalau begitu, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ada lagu yang bagus nih, Sampai Menutup Mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar bersama-sama untuk tetap setia, untuk tetap berjuang, untuk tetap terus bertekun hingga garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami untuk taat kepada Engkau, mendengar firman-Mu, dan kami juga mau melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Bye-bye.